السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله السميع العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد. Alhamdulillah segala puja-puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang dengan karunia dan cintanya kita masih diberikan curahan ibadah tidak terhitung sampai dengan hari ini. Nikmat sehat walafiat iman Islam dan Allah mudahkan agar kita untuk hidup di majelis ini. Mudah-mudahan hadinya kita menjadi asbab turunnya rahmat Allah, diberikan segala urusan kita, disehatkan keluarga kita dan lingkungan kita menjadi lingkungan yang berkah dan kita tergolong hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita bagian dari pengikut beliau yang beristiqomah di jalan sunnahnya dan beroleh syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, guru kita di pagi ini sudah hadir, Al-Mukarramah Ustaz Dr. Ruslan Husin Marasabesi, untuk menjelaskan materi terkait ekonomi Islam dan fikih muamalah. Dan untuk kebaikan kita buka terlebih dahulu Bapak Ibu dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Ila hadhihi wa kulli sadah bi barakatil Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kepada kita Mukarramah Ustaz Dr. Ruslan Marasabesi dengan segala hormat dipersilakan kepada masyhur. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bis-sabri najata wa ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada kesempatan subuh hari ini. Sudah di penghujung bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin bulan Ramadan, sekarang sudah Ramadan. Memang kata Imam Syafi'i, al-waqti kasayf. Waktu ini seperti pedang. Kalau tidak bijak-bijak kita menyikapi waktu, maka kita bisa terluka. Ya. Karena waktu ini berlalu dengan misteri yang tidak bisa kita pecahkan. Ya. Bangsa Yahudi itu kan melewati waktu dengan bermaksiat karena mereka merasa nanti di akhirat hanya akan disiksa beberapa hari saja. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Padahal kata Allah, hari di sisi Tuhanmu seperti ribuan tahun di sisi kalian. Maka mudah-mudahan kita bisa menyikapi waktu dengan baik. Waktu ini luar biasa, banyak membuat manusia itu terjebak. Bagi yang sedang bahagia, waktu itu cepat sekali, ya kan? Bagi yang sedang sedih, waktu lambat sekali. Bagi yang sedang menanti, waktu seakan berhenti. Tapi bagi yang sedang sibuk, waktu itu melaju dengan sangat cepat. Maka mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya minum dulu.
Alhamdulillah. Sunnahnya pakai tangan sebelum minum baca, sesudah minum baca. Nah, terakhir kemarin kita bahas tentang mengenal riba kan? Hari ini kita lanjut tentang satu jenis riba yang disebut sebagai riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Bapak Ibu sudah dengar kata jahiliyah ini dari kecil pasti, ya. Waktu belajar tentang sirah ada kata-kata jahiliyah, ya. Kaum jahiliyah. Kata-kata jahiliyah, jahil, ya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ini disematkan kepada satu kaum pada zaman dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana qabla al-Islam, itulah jahiliyah, ya. Jahil. Kita tidak bilang kebodohan, karena kalau dibilang bodoh mungkin mereka nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Sementara bangsa Arab itu terkenal dengan syair-syairnya, secara balaghah pintar. Tapi jahil di sini mereka menolak kebenaran, ya. Secara akhlak dan moral itu mereka luar biasa. Saya tidak bilang bejat, tapi agak sedikit parah, ya. Makanya dulu tuh Abu Jahal ini kan dikatakan jahal. Jahal ini jahil, ya. Padahal sebelumnya itu digelarinya itu Abul Hakam. Abul Hakam ini sebutan kepada Abu Jahal karena dia ini sebenarnya dulu orang yang bijaksana. Kalau ada masalah di tengah bangsa Arab, nanyanya ke Abu Jahal. Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, dia ini kan termasuk orang yang paling banyak kemudian menentang dakwah Nabi. Setiap Nabi bilang apa, dia bilang sebaliknya. Setiap Nabi bilang apa, dia kontra, ya. Nabi bilang tentang zakum. Tahu buah zakum? Buah neraka. Kalau kata Abu Jahal apa? Jangan percaya. Zakum ini sejenis korma Madinah, rasanya manis. Zakum ini satu tetes saja dia jatuh di atas muka bumi, kata Nabi, maka bumi ini rusak semua. Bagaimana Abu Jahal itu memakan buah ini sekarang dalam tubuhnya, ya. Maka gara-gara dia menentang Nabi, tadinya gelarnya Abul Hakam, panggilannya jadi Abu Jahal. Kalau kita simpulkan Abu Jahal ini ya si goblok. Jadi kita lihat dulu jahiliyah, karena nanti riba ini ada satu pembahasan khusus yang dinisbatkan kepada kata-kata jahiliyah ini, ya. Kita coba lihat, ya, apa yang terjadi pada zaman itu sehingga mereka digelari jahiliyah, ya. Satu, mereka ini menikahi bekas istri ayah mereka. Itu. Jadi, tapi bukan menikahi ibu sendiri, ibu tirinya. Ya, jadi ibu tirinya cerai sama bapaknya, dia nikahi. Kalau menikahi ibu sendiri itu Persia, ya, bangsa Persia. Menikahi adik sendiri ya itu bangsa Persia. Tapi kalau bangsa Arab nggak sampai segitu, ya. Mereka menikahi bekas istri ayah mereka. Makanya Allah tegur dalam Al-Quran, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kalian menikahi bekas istri bapak kalian. Ya. Terus apa lagi? Dulu tuh mereka menikahi seorang wanita dengan kakak atau adiknya sekaligus. Jadi menghimpun dalam satu pernikahan seorang perempuan dengan saudarinya.
Boleh nggak kita melakukan seperti itu? Nggak boleh. Ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan kamu mengawini atau menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau. Jadi masa dulu itu dilakukan oleh bangsa Arab Jahiliyah, maka kemudian dilarang di dalam Islam. Ada satu riwayat hadis ini cukup panjang dari Aisyah, ya. Jadi mereka ini dulu kalau menikah itu, ya, ada namanya nikahnya istibdal. Jadi perempuan dia istrinya bersih dari haid, maka dia akan minta seorang laki-laki untuk mencampuri istrinya itu. Laki-laki yang dari nasab yang dirasa nasabnya ini cukup tinggi, ya, agar nanti waktu anaknya lahir, anaknya ini punya nasab yang tinggi. Kalau zina itu cukup luar biasa masif, ya. Kan di sana nanti ada kain merah yang diikat di setiap rumah perempuan yang siap dizinai. Itu diikat di depan rumahnya. Jadi kalau laki-laki lewat ada kain merah, oh ini wanita penzina. Kalau di Belanda mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada satu area itu namanya Red District di Belanda. Itu area merah. Perempuan itu ditaruh di etalase sudah telanjang. Sama kayak zaman jahiliyah, namanya pun hampir sama dengan praktek. Nah, itu jahiliyah. Terus ada lagi khamar. Kalau khamar ini itu luar biasa. Khamar ini sudah sangat mendarah daging. Ya, khamar ini seperti yang kita bahas dulu. Ya. Ada seorang laki-laki dia lewat, dia lihat ada orang tuh saking mabuknya dia mandi dengan sisa khamarnya itu. Makanya kan dia bilang imra'ati taliq, istriku tertalak. Kalau ada dosa yang lebih berat dari ini, kepikiran dia, jangan-jangan ada. Dia datangi Imam Malik, dia tanya, kata Imam Malik, irji', ya, pulanglah hatta anzur ila mas'alatik, sampai saya coba lihat masalah. Beberapa hari dipanggil, Imam Malik bilang apa? Istrimu tertalak. Kenapa? Ada dosa yang lebih besar dari minum khamar. Apa itu? Riba. Ya, jadi kalau khamar, oh itu sudah di tengah bangsa Arab tuh luar biasa. Ya, itu sudah sangat mendarah daging. Maka kata Uthman bin Affan dalam satu riwayat, ya, ada seorang laki-laki, ini ahli ibadah, ya, dia ini ingin diuji oleh seorang wanita penzina. Dia kirim utusannya datang, utusannya bilang, dia diundang karena wanita ini ingin tahu tentang Islam, ya, atau dia ingin bertanya tentang masalah yang berkaitan dengan agama. Datanglah ahli ibadah ini, ya. Ternyata ketika masuk pintunya itu berlapis-lapis, ada 3 pintu kalau tidak salah. Setiap pintu masuk dikunci, setiap pintu masuk dikunci, setiap pintu masuk dikunci. Sampai di ruangan terakhir hanya ada si wanita ini dan ahli ibadah ini dan seorang anak kecil dan sebotol khamar. Maka ahli ibadah ini minta agar dia bisa keluar dari ruangan itu, dikasih kuncinya, tapi ada syaratnya, ada 3 pilihan. Zina dengan perempuan itu, minum khamar, atau bunuh anak kecil tersebut. Apa pilihannya? Matiin anak kecil, zina dengan perempuan ini, atau minum khamar. Dia pilih minum khamar. Rupanya khamar ini dirasa lebih ringan dari 2 yang tadi.
ternyata setelah dia minum khamar, perempuan itu dizinahi, anak kecil itu dibunuh. Kenapa? Sudah tidak sah. Jadi khamar ini pangkal dari segala kejahatan. Makanya termasuk dosa yang Allah sebut dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu. Rij, najis, kotor. Habis itu dibilang amalnya syaitan. Ya, maka dulu tuh khamar tuh luar biasa, Pak. Itu suatu hal yang luar biasa, ya, terjadi pada zaman itu. Cuman menarik ini, waktu pemugaran Ka'bah, ya, khamar, zina, judi pun luar biasa. Saya kasih contoh, judi mereka itu dulu terjadi ketika terjadi paceklik. Ya. Itu akan melakukan perjudian, ya. Jadi memakai onta, ya, nanti akan dibagi nomornya, diundi, ya, siapa yang menang dia dapat daging onta, tapi nanti dibagikan kepada masyarakat. Jadi ternyata judi mereka ada unsur sosialnya juga. Zaman dulu ya. Tapi ya, mau ada unsur sosial, mau ada unsur apapun ya tetap haram ya. Judi itu luar biasa, Pak. Ya, nanti insya Allah kita bahas khusus. Ya, maisir. Ya, maka ini luar biasa dan ada riba yang kemudian merajalela di tengah bangsa Arab. Ya, tapi dulu tuh waktu pemugaran Ka'bah, ya, Bapak Ibu yang sudah pernah umrah pasti tahu ada bagian Ka'bah yang namanya Hijr Ismail. Bentuk temboknya itu setengah dada kita ya, sampai dada ya. Jadi dulu tuh waktu Ka'bah dipugar, dananya tuh dibatasi. Seorang pembesar Quraisy dari kabilah Al-Makhzumi, kabilah Al-Makhzumi ini kabilahnya Abu Jahal, itu pembesar ya. Makanya nanti Abu Jahal itu dia menentang turunnya Islam dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Bani Makhzumi ini saingan sama Bani Abdul Manaf. Dia menyaingi, tapi Bani Abdul Manaf nggak menyaingi mereka, maksudnya tidak bersaing. Tapi bersaingnya itu sebenarnya dalam sisi kebaikan. Kata Abu Jahal, kalau Bani Abdul Manaf kasih makan jamaah haji, kami kasih makan. Kalau mereka kasih minum, kami juga kasih minum. Kalau mereka bantu jamaah haji, kami juga bantu. Tapi bagaimana mungkin Rasul turun dari golongan mereka, kami bisa mengangkat Rasul? Nggak bisa. Nah, makanya dendam fanatisme kabilah. Ya. Nah, itu tuh kasih pengumuman. Pemugaran Ka'bah tidak boleh ada dana yang masuk dari perjudian, maksudnya dari dana-dana hasil kezaliman, tidak boleh dari uang hasil zina, tidak boleh dari dana riba. Ini padahal masih zaman jahiliyah, belum turun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum diutus, risalah belum diturunkan. Artinya masih memakai logika bahwasanya riba ini merusak. Makanya waktu pemugaran dananya terbatas, Hijr Ismail temboknya tidak. Seperti itu, ya. Maka ini muqaddimah kita bahas tentang jahiliyah. Setelah itu saya minum. Kalau subuh itu aus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, maka riba ada namanya riba jahiliyah. Agak ironis. Apakah riba jahiliyah lebih rusak dari zaman sekarang? Ataukah riba zaman sekarang lebih rusak dari riba jahiliyah? Kalau zaman dulu terjadi karena memang zaman sedang mengalami kemerosotan moral. Kalau zaman sekarang terjadi juga, apakah kita sedang terjadi kemerosotan moral juga? Wallahu a'lam bishawab. Kita coba lihat sama-sama.
Ada beberapa praktek ya, satu riba jahiliyah itu punya 4 bentuk. Mudah-mudahan bisa selesai. Jam 6 kita tanya jawab, jam 6.15 saya harus ganti baju. Jadi dulu ya, pernah ketemu sekilas di kajian. Terus dia bilang, Ustaz, suatu saat anak nikah, antum kasih nasihat. Saya bilang, nah, ya, ternyata ditagih. Ternyata ditagih. Dan saya harus memenuhi janji. Ya. Makanya izin acaranya jam 8. Jadi saya ganti baju langsung di sini, dari sini langsung ke sana. Izin Bapak Ibu ya? Baik. Nah, riba jahiliyah itu ada beberapa bentuk. Bentuk pertama, ya, kenapa kemudian kita akan coba membandingkan di sini? Ya, di sini saya mengutip dari beberapa kitab yang ditulis oleh ulama. Satu kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik. Bapak Ibu tahu Imam Malik? Imam Malik, madhab Maliki. Ya. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ya. Namanya Imam Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat. Malik bin Anas tabi'ut tabi'in. Ini kalau kita bilang dia itu sahabat. Sahabat berarti ketemu Nabi, beriman kepada Allah, mati dalam keadaan Islam. Kalau dibilang tabi'in, berarti ini orang berguru kepada sahabat. Kalau tabi'ut tabi'in, dia berguru kepada tabi'in. Maka Imam Malik ini masuknya tabi'ut tabi'in. Kakeknya sahabat Nabi, ayahnya tabi'in, beliau tabi'ut tabi'in. Nah, beliau itu menulis kitab namanya Al-Muwatta. Di sini dikutip ya, dari Zaid bin Aslam, ulama tabi'in, riba jahiliyah bentuk pertama. Ini terjadi pada pinjam meminjam. Sebenarnya sudah kita bahas dalam bab hutang piutang. Si A berhutang kepada si B sampai waktu yang sudah ditentukan. Tapi di sini pinjam meminjamnya awalnya itu tidak ada yang namanya bunga. Tidak ada yang namanya riba. Murni membantu. Ya, berarti riba jahiliyah, si A berhutang contohlah 1 juta kepada si B untuk jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketika tiba waktu membayar, si B nggak bisa bayar. Barulah kemudian muncul tawaran. At-taqdi am-turbi. Bayar sekarang tetap 1 juta. Atau minggu depan jadi 1.200.000. Nah, itu riba jahiliyah yang terjadi pada zaman itu, yang ditulis oleh Imam Malik. Saya bacakan. Karena riba fil jahiliyati ayyakuna lirrajul ala rajulil haqqu ila ajal. Fa idza halla al-ajal qala at-taqdi am turbi. Sama. Kalau seseorang berhutang kepada yang lain, dia nggak bisa bayar, baru ditawari, mau bayar sekarang atau saya ribakan. Jelas ya? Fa in qada akhadha wa illa zada fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Ya, kalau dia minta waktu maka kemudian dia kena tambahan. Jadi riba jahiliyah itu tambahan baru ditetapkan di akhir. Baru ditetapkan di akhir. Di awal belum ada tambahan. Ya, belum ada tambahan. Kenapa? Karena memang niat awal ini membantu orang. Niat ini menjadi bergeser ketika yang berhutang nggak bisa bayar. Ya, itu riba jahiliyah bentuk pertama. Pertanyaannya, coba kita bandingkan dengan riba zaman sekarang. Pinjam 1 juta, dapatnya berapa? 900.000. Bayar, nggak bisa bayar, kena bunga, kena. Bunganya berjalan tiap bulan mungkin ya. Berarti
Riba zaman sekarang di awal ada, di tengah ada. Kalau telat bayar kena penalti ya. Kalau penalti itu hanya boleh dalam sepak bola. Dalam hutang piutang berbahaya. Awal ada, tengah ada, akhir juga ada. Sementara jahiliyah itu dulu salah satu bentuknya hanya ada di akhir. Sekarang awal, tengah, akhir. Mana-mana, jadi mana yang lebih jahiliyah? Ini satu hal yang ironis ya. Mereka melakukan itu dalam keadaan belum diturunkan syariat yang kemudian berkaitan dengan larangan, tapi masih ada apa? Ya, masih ada tabarruknya di awal. Jadi itu bentuk pertama Bapak Ibu sekalian. Ya, riba ini terjadi antara Bani Thaqif dan Bani Mughirah. Ya, dari Atta bin Abi Rabah. Jadi dulu Bani Thaqif dan Bani Mughirah kalau mereka melakukan pinjam meminjam ini seperti ini. Ya, kasih pinjam, nggak ada tambahan. Tambahan baru muncul ketika orangnya nggak bisa bayar. Itu bentuk pertama. Jelas Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, jadi saya tuh nggak bawa iPad karena nanti saya meninggalkan kendaraan. Kalau sini kan dekat, takutnya terjadi sesuatu. Makanya saya tinggal aja. Filenya saya pindahkan kemari. Nanti saya kirim file-file yang saya lupa terus, makanya diingatkan sama Pak Yadi. Ustaz ditagih sama ibu-ibu katanya. Ya, baik, nanti saya kirim ya. Bentuk kedua, ya makanya kemudian Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afan. Ya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua Bapak Ibu sekalian. Bentuk kedua ini saya kutip dari Ibnu Qatadah ya, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Inna riba ahlil jahiliyah yabi'ur rajul bai'i ila ajalin musamma fa idza ahalla al-ajal wa lam yakun 'inda sahibihi qada'un zadahu wa akhzada wa akhara anhu. Jadi bentuknya itu dalam jual beli. Kalau yang pertama bentuknya pinjam meminjam, yang kedua bentuknya ini jual beli Bapak Ibu. Si A menjual barang kepada si B secara kredit. Ya. Jual beli kredit itu boleh dalam Islam. Misalnya cash 1 juta, kredit 1.200.000 boleh. Yang penting sudah clear di awal. Dan ketika telat bayar nggak boleh kena penalti. Pokoknya penalti hanya boleh di sepak bola. Jelas ya? Jadi sudah harus clear. Kecuali yang saya sering sampaikan di sini. Ada orang yang jualnya itu antara cash dengan kredit harganya sama. Ada nggak? Cash 1 juta, kredit 1 juta. Masya Allah itu ya. Orang soleh. Pedagang yang ingin diangkat derajatnya bersama para nabi ya, ciri-cirinya seperti itu. Ya. Pak saya jual motor, berapa? 5 juta. Kredit deh setahun, oh boleh. Berapa harganya? Tetap sama 5 juta. Allah, luar biasa. Walaupun jarang. Ya. Nah, jadi dia jual barang secara kredit dengan harga yang sudah ditentukan. Pembayarannya itu sesuai dengan kesepakatan. Ketika jatuh tempo, si pembeli nggak bisa melunasi, maka harga barang dinaikkan, waktu ditambahkan. Jelas? Beli 1.200.000 kredit. Ya. Bayarnya selama 3 bulan. Taruhlah dia bisa membayar 2 bulan itu 400, 800. Berarti tinggal berapa? 400. Di bulan ketiga dia nggak bisa bayar 400 untuk menyempurnakan 1.200.000.
Kata penjualnya, oh boleh, nggak apa-apa, saya tambahkan 1 bulan. Tapi harganya jadi 1.400.000. Antum harus bayar bukan lagi 400 tapi 600. Ini namanya riba jahiliyah. Zaman sekarang ada? Nah, ada namanya restrukturisasi kontrak. Udah nggak bisa bayar, oh nanti kita tawarkan direstruktur, waktunya diperpanjang, harganya dinaikkan. Ada nggak waktu diperpanjang, harga diturunkan? Allah, itu kalau ada tuh dahsyat gitu ya. 1.200.000 kredit 3 bulan. Bulan ketiga nggak bisa bayar 400.000. Apa kata dia? Sudah, antum bayar bulan depan, saya turunkan jadi 1 juta. Jadi tinggal bayar 200.000. Masya Allah, ini orang atajirun saduqul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Ini orang ya, dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena memudahkan ketika menjual. Ya. Rahimallahu thalath rajulun samhan idza ba'an wa idza ishtara wa idza qada. Allah merahmati 3 golongan manusia yang mudah menjual, mudah membeli, mudah menagih hutangnya. Allah mengampuni dosa orang yang mudah menjual, mudah menagih hutang, mudah membeli, mudah menagih hutang. Allah mencintai orang yang mudah ketika membeli, mudah menjual, mudah menagih hutang. Allah masukkan ke dalam surga orang yang mudah menjual, mudah membeli, mudah menagih hutang. Kita ada di mana? Dari 3 ini kita di mana? Maka bermudah-mudahanlah dalam 3 perkara. Ya. Jangan selalu mempersulit antara satu dengan yang lain. Kita ini ada di satu zaman di mana ada istilah, kalau bisa dipersulit, kenapa dimudahin? Betul nggak? Betul ya? Mudah-mudahan orang yang suka mempersulit dengar ini, sehingga dia mempermudah orang lain di dalam hidupnya. Ya, barang siapa memudahkan orang lain, Allah mudahkan. Ya. Allah mudahkan dia. Ya. Makanya saya tuh paling takut persulit orang lain. Ya. Hatta mahasiswa saja tidak mau saya persulit sedikit pun. Ya. Permudah. Tapi bukan memudah-mudahkan. Maksudnya, jika memang sudah hak dia, kita berikan. Ya, seperti itu. Maka itu bentuk dalam riba jahiliyah model yang kedua. Terjadi di dalam jual beli. Sekarang model yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kali ini dalam kitab Ahkamul Quran Imam Al-Jassas, ya. Ar-riba alladhi kana al-Arab ya'rifuhu wa taf'aluhu innama kana qardul darahim. Kita artikan saja. Riba ini dilakukan oleh masyarakat Arab dengan pinjaman uang dirham atau dinar, dibayar secara tertunda dengan bunga yang sudah ditentukan di awal. Kali ini ditentukan di awal. Yang pertama belum ditentukan. Kali ini sudah ditentukan di awal, kemudian dibayar secara tertunda atau kredit dengan bunga yang sudah disepakati. Ya. Saya rasa riba model seperti ini banyak terjadi juga di zaman sekarang. Sudah ditentukan di awal, ya, dinisbahkan kepada besaran dari pinjaman. Ya, jadi kayak misalnya contoh, saya pinjam uang boleh berapa? 5 juta. Bunganya 10%. 10% ini atas apa? 5 juta. Berarti saya harus bayar 5.500.000 dibagi. Jadi bunganya itu dibagi per bulan. Ya. Berarti kalau bayarnya 10 bulan, setiap bulan 550.000.
Pertanyaannya, riba model ini ada zaman sekarang? Enggak, yang 1, 2, 3 ada semuanya. Bahkan nih, yang 1, 2, 3 zaman sekarang itu lebih canggih, Pak. Lebih canggih, ya, lebih modern, lebih spektakuler. Ya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang keempat atau yang terakhir, saya izin minum dulu dan jangan ditambah. Sudah cukup ya. Bismillah. Ada di satu tempat kajian, gelasnya lebih tinggi, Pak, Bapak Ibu dari ini. Ya. Gelasnya lebih tinggi. Ya. Itu kan susah minumnya dan sengaja agar tertahan di situ lebih lama. Besok dicari. Gak usah, ini udah masya Allah ini. Ini udah cukup tinggi nih. Nah, terakhir, riba yang terjadi dalam investasi. Ya. Jadi ada orang punya usaha, mereka minta modal dari orang lain, ya, dari orang lain. Nanti pengembalian keuntungan itu bukan berdasarkan keuntungan real, tapi berdasarkan modal yang dia terima. Ya, misalnya modalnya 100 juta, keuntungannya 10%. 10% ini atas keuntungankah atau atas modal? Atas modal yang terjadi dulu. Maka jika saya berinvestasi, ya, saya akan mendapatkan pengembalian keuntungan dan modal berdasarkan modal saya. Semakin besar modal saya, semakin besar keuntungan yang saya dapatkan karena didasarkan atas modal. Nah, ini zaman sekarang yang paling banyak menjebak. Ada transaksi di dunia online yang bilangnya trading online, aslinya itu maisir, judi, dan ribanya juga ada di dalam. Dan ini paling banyak menjebak. Ada satu trading online dapat keuntungan bunganya setiap minggu 3%. 3 kali 4, 12%. Kalau saya masukin 100 juta, berarti sebulan saya dapat 12 juta. Kalau 2 bulan saya dapat 24 juta. Saya tambahkan lagi modalnya, jadi 200 juta. Bulan ketiga, amblas semuanya. Ini sering terjadi. Jadi memang sebenarnya riba ini selalu menawarkan sesuatu yang mudah. Mudah dapat uang. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah, mengidentifikasi keharaman suatu produk itu mudah. Pertama, lihat dari kemudahan yang mereka tawarkan. Pak, Bapak masuk sini ya, tiap bulan Bapak dapat 10%. Ya, dari modal yang Bapak setorkan. Akhirnya apa? Kita yang punya angan-angan ingin mengumpulkan harta dengan cara mudah, itu tertarik. Ya, karena memang ya harta ini al-mal, kecenderungan. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jam'a. Kalian mencintai harta itu dengan kecintaan berlebih-lebihan. Sehingga ada orang ingin dapat harta tanpa ada iwad, tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Makanya judi ini kan maisir, yusr, mudah dapat uang, untung-untungan. Nah, maka kalau misalnya Bapak Ibu ditawarkan satu skema investasi, ini orang ceritanya yang manis-manis saja, tidak pernah dia menyinggung adanya risiko dalam usaha tersebut, maka alarmnya sudah harus berbunyi. Ya, makanya tuh banyak sekali transaksi yang menawarkan bunga yang besar untuk menjebak manusia yang ingin dapat uang dengan cara yang mudah. Sehingga dalam pikiran dia, oh saya punya uang banyak, mendingan saya investasi.
ada bunganya. Saya nggak usah repot-repot kerja, nggak usah repot-repot dagang. Kalau dagang itu capek, ya, harus nyiapin toko, harus mikirin marketing, mendingan saya pinjemin uang ke orang, dapat bunga, ongkang-ongkang kaki, tiap bulan dapat bunganya. Seperti itu. Maka ini riba dalam bentuk investasi yang kemudian sering terjadi, dan ini bentuk riba jahiliyah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Pertama, riba jahiliyah ini adalah riba yang terjadi dalam hutang piutang, ya, di mana awalnya itu belum dikenakan bunga, bunganya baru dikenakan di akhir. Jadi awalnya itu mereka masih punya spirit untuk membantu orang lain. Spirit ini bergeser ketika orang yang dibantu nggak bisa bayar. Dua, riba yang terjadi dalam jual beli yang terjadi secara kredit, di mana yang membeli barang secara kredit nggak bisa bayar, maka harga barang dinaikkan. Tiga, riba dalam hutang piutang, di mana bunganya sudah ditentukan di awal dan akan dibagi per bulan. Empat, riba yang terjadi dalam investasi, di mana setor modal, bunga atau keuntungan didasarkan atas modal. Kalau yang real Bapak Ibu, ya, seharusnya itu keuntungan berdasarkan untung yang real. Taruhlah modal kita 100 juta, untung yang real misalnya 10 juta, bagi hasilnya 40-60, berarti kita dapat berapa? 4 juta. Kalau misalnya ternyata untungnya 20 juta, berarti kita dapat 8 juta. Kalau untungnya 30 juta, berarti kita dapatnya 12 juta. Tergantung keuntungan yang real. Makanya butuh juga moral hazard dari yang bertransaksi. Kenapa? Dia harus jujur untuk bilang berapa untungnya kepada rekan transaksinya. Jangan sampai untung dia bilang rugi, ya kan? Dia harus jujur. Maka memang mempraktekkan ini tuh butuh jiwa-jiwa yang jujur, ya, jiwa-jiwa yang amin untuk kemudian bisa mempraktekkan. Ya, makanya tuh dalam segala keilmuan itu yang pertama dibahas itu adab, akhlak, baru ilmu diajarkan. Ya, kenapa? Karena akhlak inilah yang akan mengikat ilmu. Kalau tidak ada akhlak, maka ilmunya akan lepas dari jiwanya, akan lepas dari akarnya, tidak bisa digenggam dengan sempurna. Ya, maka zaman dulu itu para ulama itu ketika belajar sama gurunya, mereka belajar dulu tentang adab dan akhlaknya. Ya, ada seorang anak khalifah disuruh belajar sama seorang imam madhab, dia protes sama ayahnya, dia bilang, loh kok saya disuruh untuk nuangin air untuk berwudu guru saya. Kata ayahnya, yang dimarahi adalah anaknya. Kenapa? Itulah cara mendidik zaman dulu. Akhlak dulu yang ditempa. Karena akhlak inilah yang mengikat ilmu. Nah, Islam ini seperti berlian. Kalau diikat pakai besi karat, bagus nggak? Bagus. Misalnya ada berlian, diikat pakai cincinnya itu yang sudah karatan. Bagus? Ya. Maka itulah akhlak untuk mengikat ilmu. Saya kira sudah jam 6. Nah, sekarang kita tanya jawab sampai jam 6.15. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi di bulan depan insya Allah. Tapi bulan depan itu sudah puasa belum? Belum ya? Masih Maret. Kemungkinan tuh kita kajian tinggal berapa hari lagi sudah sahur ya. Masya Allah.
Mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Fadhal, ada pertanyaan, kita diskusi sampai 6.15. Silakan. Silakan. Tadi belum dijelaskan bagaimana hukumnya yang bunga sudah disepakati di awal. Ya, nggak boleh itu. Terlarang. Selama tidak konsumennya merasa tidak keberatan. Oh, baik. Selama merasa tidak keberatan, ya. Sama-sama ikhlas ya, sama-sama ridha. Nanti ada dalam kaidah riba yang nanti juga akan kita bahas di sini, ada 8 kaidah. Keikhlasan dan keridhaan itu tidak merubah hukum. Hukumnya tetap terlarang. Ya. Sama kayak riswah misalnya, rasuah. Saya ikhlas kok bayar, ya. Tidak merubah status hukumnya, tetap terlarang. Begitupun riba ya. Walaupun sama-sama ridho, tetap tidak merubah status hukumnya. Ya, jangankan itu, maisir judi. Judi ini lebih ikhlas daripada riba kan? Kenapa? Karena judi ini permainan. Ya. Tidak ada orang kan yang bermain judi karena maksudnya pasti dalam permainan itu suka sama suka. Ya, sehingga mereka sudah sepakat ada yang untung, ada yang rugi. Terlarang tetap bayar. Jadi sepakat tidak serta-merta membuat satu perkara itu kemudian dibolehkan. Karena kalau misalnya standar dari keikhlasan, keridhaan, kesepakatan suka sama suka ini dianggap sebagai suatu perkara yang memperbolehkan sesuatu, ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Coba kayak misalnya kita geser sedikit ke bab yang lain, misalnya zina. Kalau suka sama suka kemudian boleh, ini bahaya. Ini nggak apa-apa, saya ikhlas katanya. Ini bahaya. Jadi kesepakatan dalam perkara haram tidak serta-merta langsung membolehkan perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Baik. Operasi Pak Ustaz. Baik. Gimana hukumnya kalau kita pinjam uang operasi? Baik. Operasi. Ada bunganya? Ada. Ya. Ditentukan dari awal. Ditentukan dari awal ya. Baik. Bunga ini ya, baik yang kemudian ditentukan di awal dan di akhir terlarang. Saya lebih kepada pandangan bunga ini terlarang. Nanti insya Allah kita bahas tentang bagaimana kemudian proses pengharaman bunga ini di dalam pandangan ulama. Jadi bunga yang ditetapkan, mau dia sedikit, mau dia banyak, tetap terlarang. Nanti dia beda dengan goror. Goror itu sedikit masih dimaafkan. Ya. Nanti kita bahas goror, saya kasih contoh sedikit. Goror itu jika dia mengikut kepada akad inti masih dibolehkan. Contoh dalam bab asuransi. Orang naik pesawat, diwajibkan ada asuransi. Apakah kemudian goror yang muncul dalam asuransi tersebut terlarang dalam satu rangkaian itu? Tidak. Kenapa? Karena gorornya mengikut kepada akad inti. Akad intinya beli tiket pesawat, asuransinya ngikut dari belakang. Kecuali ada orang yang sengaja beli asuransi itu dengan apa? Mau terbang, nggak mungkin kan? Beli tiketnya cuma sampingan. Ini intinya, nggak mungkin. Jadi kalau dia mengikut masih boleh. Misalnya jual beli janin yang masih ada di dalam perut induknya, sapi misalnya, itu goror, nggak boleh. Harus lahir dulu baru beli, karena kita nggak tahu ternyata lahirnya kakinya cuma 3,
Ya. Tapi jika kita beli induknya, sapinya sekaligus kita beli, maka yang ada dalam perutnya ini mengikut. Maka goror semacam, jadi goror itu intinya, nanti kita bahas goror. Goror itu kalau dia tipis, masih dibolehkan. Tapi riba, hatta sekecil apapun dia terlarang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Tadi sudah diterangkan, jadi untuk riba yang terakhir untuk riba investasi. Baik, yang berkaitan dengan investasi. Untuk dari sektor yang lain, adakah potensi-potensi riba yang ada di dalam masalah jual beli? Jual beli. Contohnya untuk saat sekarang ini ya, harga kan tidak menentu. Baik. Jadi kita itu supaya terhindar dari masalah riba yang sifatnya dalam jual beli itu baik. Bagaimana? Baik. Kebetulan judul kita di pertemuan berikut itu namanya riba jual beli. Ya, jadi memang agak panjang karena berkaitan tentang jual beli. Apa potensi yang muncul dalam riba ketika kemudian dilakukan dalam jual beli? Nanti contohnya emas, mata uang, komoditas ribawi, nah itu akan kita bahas dalam riba jual beli. Karena nanti ada 6 komoditas ribawi yang ada di sekitar kita dan kita harus memenuhi beberapa syarat jika ingin melakukan jual beli barang tersebut. Saya kasih contoh satu. Mata uang itu barang ribawi. Maksudnya barang ribawi bukan barang riba haram, bukan. Maksudnya barang ini kalau terjadi jual beli maka syarat dan ketentuan berlaku. Contoh mata uang, rupiah ini barang ribawi. Dolar barang ribawi. Kalau tukar rupiah dengan dolar, boleh nggak? Boleh. Dengan syarat satu qabad, tunai. Jelas Bapak Ibu? Tukar rupiah dengan rupiah boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus sama kuantitasnya, harus tunai. Misalnya tukar 10.000, tukar dong 10.000 dengan 10.000, 5.000, 100.000 untuk 10.000, 10 lembar. Apa syaratnya? Berarti 10.000-nya harus 10 lembar. Nggak boleh karena saya sudah nukar uang kecil, maka saya hanya kasih kamu 10.000 9 lembar, 5.000 1 lembar. Ini riba. Kenapa? Harus sama. Jelas? Kemudian harus qabad, tunai, yadan biyadin kata Nabi, tangan dengan tangan. Jelas? Nggak boleh yang 50-nya hari ini, 50-nya besok ya, nggak boleh tertunda. Kalau misalnya hanya ada 50, 10, 5 lembar, udah jangan tukar, ini aneh pinjemin aja. Besok baru kamu ganti. Jelas? Begitupun emas. Nah, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan depan. Itu berkaitan tentang riba jual beli. Izin biar lebih clear, insya Allah di pertemuan bulan depan. Waktunya lebih panjang nanti. Hari ini izinnya mohon maaf. Ya, seminggu lalu ditagih rupanya. Ya, disampaikan makanya saya tidak bisa ini. Ya, saya izin ganti baju nanti di kamar mandi. Seperti itu. Pengennya sih sebenarnya tetap pakai jubah aja, cuman pakai batik biar inilah. Dan Jazakallahu khairan kepada Ustaz barusan semua sosial sebenarnya. Insyaallah kita akan membahas lagi dan lanjutkan bahasan di bulan depan di akhir di pekan keempat Ahad. Pekan keempat insyaallah hari ini pagi bulan insyaallah
Dan sementara untuk kajian kita dulu terlebih dahulu, nanti kita lanjut dengan khatamul Quran. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta